Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini malam 12 Safar, malam Jumat 1444 Hijriah. Allah memperkenankan bagi kita untuk ngaji bareng walaupun secara virtual. Ini takdir dan ini karunia Allah Azza wa Jalla. Hanya banyak yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang baik untuk Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tatkala bicara takdir, maka kita berbincang tentang salah satu rukun iman. Rukun iman yang 6 tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Itulah iman. Ketika Jibril menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang keimanan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang ke-6 mengatakan engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dan takdir ini sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum bumi ini ada. Berapa tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, Rasulullah SAW mengatakan, qabla khamsina alfi sana. 50.000 tahun sebelum bumi ini ada. Sebelum bintang-bintang itu diciptakan. Sebelum matahari diciptakan. Bahkan sebelum ada malaikat dan ada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hampir saja kajian ini nggak jadi. Ana lupa. Selepas maghrib tadi Ana ngomong sama istri, insya Allah nggak ada kajian. Ana ngomong, subhanallah, karena memang kayaknya teman-teman terlambat ngupload di IG. Ana buka IG story ya, ngeliat, loh ada kajian ternyata. Akhirnya Allah mudahkan Ana untuk berada di hadapan antum semuanya. Itu pun sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ahibati fillah, bagaimana tatkala ada takdir yang tidak mengenakan? Menurut pandangan Allah semua itu indah. Dan tatkala kita berbincang tentang apa yang dilakukan Allah, kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Al-Quddus, Allah itu punya Asma'ul Husna. Allah itu indah. Gak mungkin ada yang buruk. Tapi kita sebagai makhluk memandangnya buruk buat kitanya. Padahal kalau kita mau sedikit merenungkan, maka kita akan tahu. Ternyata tatkala takdir itu menghempaskanmu,
Salah satu tujuannya adalah agar engkau beriman dengan takdir Allah. Agar engkau tahu dengan kelemahan dirimu. Agar engkau sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa. Engkau adalah hamba yang ikut ketentuan pencipta langit dan bumi ini. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Afwan, bisa dibaca ayat 22? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya Ustaz? Ya. Nah, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah jemaah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita beriman dengan takdir. Ketika takdir menghempaskanmu, yang kau beriman, itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu engkau mengatakan andai kata aku melakukan ini, jikalau aku berbuat ini, nggak ada, udah terjadi. Ucapanmu hanya akan menambah luka di hatimu dan membuka pintu untuk syaitan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada seorang sahabat, beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Itu syarat pertama. Baru kekuatan yang lainnya. Yang kuat imannya itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang yang beriman itu ada kebaikan. Walaupun tentunya ada perbedaan. Tapi ada kebaikan. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa aja yang bermanfaat buat dirimu. Apa aja. Wa la ta'jaz. Dan jangan menjadi orang yang lemah. Tadi kalau bicara ketika takdir menghempaskanmu. Aduh, anak gak bisa apa-apa lagi. Anak mau gimana? Loh, bangkit. Bangkit.
Dengan cara apa? Wasta'in billah. Wala ta'jiz, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berbuat apa aja yang bermanfaat. Minta tolong sama Allah dan jangan jadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai', nih. Bicara kalau takdir menghempaskanmu, kalau engkau tertimpa musibah, ternyata yang terjadi tidak seperti yang engkau impikan, tidak seperti yang engkau inginkan. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama tadi kita bicara iman. Ini udah takdir Allah. Fa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti hasilnya ini dan itu. Hasilnya ini dan itu. Artinya engkau memprediksi. Andai kata hasilnya seperti enggak bisa. Jangan mengatakan lau. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi katakan udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka iman, jemaah. Orang yang beriman dengan takdir hidupnya bahagia. Walaupun kondisinya susah. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka yang selanjutnya, engkau harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Masih ingat doanya Nabi Ayub? Bagaimana beliau mendapatkan takdir yang membuat anak-anaknya habis, hartanya ludes, bahkan fisiknya lemah, dikasih penyakit yang menjijikkan. Tapi apa kata beliau ketika berdoa mengatakan kepada Allah? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Tuh, berbaik sangka sama Allah. Dan ingat Ayub ketika dia berdoa menyeru Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku tertimpa penyakit, tertimpa sesuatu yang membahayakan, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Engkau yang paling pengasih. Ahibati fillah, kita berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka sama siapa? Sama diri sendiri. Ketika engkau kenal sama Allah, nggak akan pernah engkau berburuk sangka sama Allah. Dan ketika engkau kenal sama dirimu, maka engkau akan tahu ternyata masalahnya di aku. Kita lebih sering nunjuk orang, padahal masalahnya di diri kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 79? Nah, coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, faham? Bahwasanya bencana, musibah yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita. Oh, tapi Ana bukan pelaku dosa. Itu udah dosa. Engkau mengatakan itu pertanda engkau bermasalah. Allah sebutkan famin nafsi. Dan banyak yang Allah maafkan.
Makanya kalau kita merenungkan ayat-ayat Allah yang lain yang berbicara tentang bencana, tentang petaka, tentang musibah, kita akan tahu bahwasanya ya Allah, Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Andai kata tatkala kita berbuat dosa, yang terjadi itu seperti apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam, selesai udah. Nabi Adam berbuat dosa satu aja, satu. Ketika beliau berbuat dosa, tahu-tahu pakaian beliau lepas semuanya. Jadi telanjang. Dan kalau kita berbuat dosa kemudian jadi telanjang, kita nggak akan pernah berpakaian. Tapi Allah banyak memaafkan kita. Apa kata Allah di surat Fatir ayat 45? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Bayangin jemaah, nggak akan ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini. Kalau orang berbuat dosa lalu Allah berikan azab langsung, tapi Allah masih kasih waktu sama manusia. Mungkin dia bertobat, mungkin dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat dosa di malam hari, Allah buka siang hari kedua tangannya menerima taubat mereka. Yang berbuat dosa di siang hari, Allah buka kedua tangannya di malam hari bagi yang hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus sadar bahwa musibah-musibah yang menimpa kita itu boleh jadi karena dosa kita. Dan Allah sedang ingin kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, maka Allah Jalla Jalaluhu akan mensegerakan bagi dia hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Namun apabila Allah ingin keburukan buat hambanya, dibiarkan dia berbuat dosa, tidak dikasih musibah, nggak dikasih sakit, nggak dikasih petaka, sampai kelak Allah kumpulkan semua hukuman buat dia pada hari kiamat. Jadi kalau bicara hukum dunia jamaah, bangkrut, terbakar, hilang, sakit, Allah Azza wa Jalla mengatakan kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu azab dunia. Dan ketahuilah azab akhirat itu lebih besar. Sekarang milih mana kita? Kita sakit di dunia? Atau kita milih sembuh nyaman hidupnya, padahal kita banyak berbuat dosa, kita punya banyak kesalahan.
Mau dikumpulin dosa-dosa kita di akhirat. Jadi kalau bicara bala, petaka, musibah, kadangkala pahit jamaah, tapi itu obat. Obat. Kalau kita bicara obat jamaah, banyak pasien itu yang nggak mau dikasih obat. Dia muntahkan karena pahit, nggak enak, ini dan itu. Padahal boleh jadi di situ ada kesembuhan untukmu. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya bala. Nggak sama orang yang sakit kepala dengan orang yang kena stroke. Nggak sama orang yang kehilangan motor, yang itu satu-satunya motor dia, dengan orang yang kehilangan mata pencaharian dia. Nggak sama. Jadi ketika engkau melihat ada orang yang lebih ringan balaknya daripada dirimu, maka engkau harus tahu pahalanya beda. Dan semua sudah ditakar. Kata Nabi SAW, wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Bukan dikasih rizki, bukan diluaskan hartanya, ditinggikan jabatannya, bukan. Allah kasih bala sama tuh orang. Kenapa orang ketika dikasih kemudahan hidupnya, dia itu lupa sama Allah. Dia merasa nyaman terus, tapi dikasih sakit dikit, aduh, ana rasakan ya. Ana beberapa hari ini sakit ya. Ana rasakan dari pinggang ke bawah itu nyeri-nyeri. Ingat sama siapa? Ingat sama Allah kita. Ya Allah. Apalagi minum obat gak sembuh, ya Allah, gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Ketika Allah cinta sama satu kaum, Allah kasih bala. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahu sukhut. Yang murka, yang marah-marah, yang gak terima, Allah akan murka sama dia. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, la takrahul balayal waqi'ah. Kalian jangan membenci bala-bala yang sudah terjadi. Udah terjadi banjir, bandang, semua barangnya habis. Kalian jangan membenci bala yang udah terjadi. Wan naqamatul hadithah, petaka-petaka yang udah turun. Kenapa? Fala rubba amrin takrahuhu fihi najatuka. Berapa banyak perkara-perkara yang engkau membencinya, padahal di situ ada keselamatan buat engkau. Wala rubba amrin tu'thiruhu fihi atabuka. Dan berapa banyak yang engkau menyukainya, tapi ternyata di situ ada kehancuran dan kebinasaan. Cerita tentang seorang raja yang memiliki teman duduk yang dekat ya. Dekat banget sama raja ini. Kemana-mana selalu berangkat sama raja. Dan raja ini selalu menyampaikan kalau ada apa-apa, asa an yakuna khairan. Mudah-mudahan jadi baiknya. Mudah-mudahan jadi baiknya. Suatu hari raja ini ngupas buah. Subhanallah, kena tangannya. Kena tangannya dan parah. Luka atau sampai putus tangannya itu. Lalu teman dekatnya mengatakan, asa an yakuna khairan. Mudah-mudahan jadi baiknya. Marah raja ini. Dia perintahkan sipir dia, masukkan dia penjara. Sambil ketawa-ketawa dia, asa an yakuna khairan, mudah-mudahan jadi baiknya. Ya udah, dia di penjara. Raja dulu kan suka berburu ini itu. Berburulah raja. Berburu, terpisah dari rombongan, dia ditangkap oleh orang-orang di hutan. Ternyata orang di hutan sedang membuat persembahan. Mereka menangkap raja ini mau dijadikan tumbal.
Ketika sudah hampir selesai proses itu dan hendak dipenggal mungkin kepala raja ini atau diapakan, ternyata mereka ngomong tidak bisa ini buat tumbal, kata dia. Kenapa? Karena cacat jarinya. Akhirnya dilepas ya. Ketika pulang raja ini ngomong sama sipirnya, keluarkan yang namanya Fulan, kawanku itu, kata dia. Cerita raja ini. Gara-gara dia tadi luka atau bahkan terputuskan salah satu jarinya, dia selamat. Jadi ini ada baiknya, bayangkan. Terus raja tanya, apa kebaikan yang kau dapatkan dengan engkau di penjara? Kata dia, alhamdulillah, aku nggak dikorbankan sama mereka. Bukankah engkau tahu aku selalu bersamamu kemana-mana pergi? Kalau aku tetap bersamamu, engkau nggak penjara aku, ya udah, mungkin aku yang akan dikorbankan. Subhanallah jamaah. Maka Hasan Basri mengatakan, jangan benci, jangan marah dengan musibah yang udah terjadi. Kita nggak ingin musibah menimpa kita, tapi tatkala tadi takdir menghempaskanmu, ya udah kau terima. Mau diapain? Diterima, karena udah terjadi. Kalau belum terjadi, kita berdoa memohon perlindungan supaya dijauhkan dari petaka dan musibah. Makanya orang kalau menerima jamaah, dia akan jadi makhluk yang produktif. Ada dua penyakit ya, yang Nabi SAW berlindung dari dua penyakit ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kekhawatiran dengan masa yang akan datang, dan kesedihan dengan masa yang telah berlalu. Dua penyakit ini membuat orang gak produktif. Mikirin yang akan datang, gimana nanti ya, kalau udah datang baru dihadapin. Terus dia mikirkan yang lalu, seperti ini yang lalu, dulu pernah terjadi, pernah. Menderita engkau hidup. Terus terima takdir Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua kondisi, keadaan, urusan orang yang beriman semuanya baik. Bagaimana kok bisa baik? In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan. Jadi baik buat dia. Kan di surat Al-Hadid tadi yang kita bacakan, agar kalian tidak bereforia, bergembira, berlebihan, enggak, bersyukur yang ada. Wa in asabat hudarra sabar. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Dan yang seperti ini tidak dimiliki kecuali buat orang yang beriman. Ahibati fillah, kalau bicara pahala yang akan didapatkan bagi orang yang nerima, yang bersabar jamaah. Jadi tingkatan pertama itu sabar. Naik menerima, naik lagi bersyukur, Allahu Akbar. Itu berat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar jamaah. Yakin nggak kita milik Allah Azza wa Jalla? Sehingga kita mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Kami ini sedang perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bakal balik. Maka bicara musibah sebesar apapun yang menimpamu di dunia ini, seburuk apapun takdir menyebabkanmu tidak berdaya, bentar lagi tinggal. Ngelihat orang yang pada kena kanker, ya. Kanker stadium 4 ini, itu bentar lagi pergi. Pergi 1, 2, 3, ya Allah, ya kalau kita berangkat ke rumah sakit kanker, berangkat tuh orang-orang jamaah, selesai penyakitnya, habis. Dia akan pindah kepada kehidupan yang baru. Itu tabiat kehidupan dunia, sehingga kita perlu sabar. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah. Fayaqul ma amarallah, kemudian dia mengatakan sesuai perintah Allah. Apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia menambahkan, ya Allah berilah pahala di musibahku ini dan berikan ganti buat aku yang lebih baik dari musibah itu. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah? Falamma mata Abu Salamah, ketika mati Abu Salamah, suami yang dia cintai, yang berangkat hijrah ke Habasyah, balik ke Madinah, balik ke Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dipisahkan dari Ummu Salamah, lalu bisa kembali bersatu. Tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, apa kata Ummu Salamah? Ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Dia baca doa tadi. Dia yakin akan dikasih ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi dia mikir, siapa orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rumah pertama yang hijrah kepada Rasulullah SAW. Aku mengatakan ketika beliau meninggal, aku mengatakan doa itu. Ternyata dikasih ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa gantinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa perkara yang kalau direnungkan, musibah yang menimpa, bencana yang datang, takdir buruk yang menghempaskan, itu akan jadi mudah diterima dan ringan untuk dijalani. Ini terapi. Terapi supaya tatkala kita terkena musibah atau tatkala kita punya kawan yang terkena musibah, bagaimana kita menerapi dia supaya musibahnya itu jadi ringan. Yang pertama kata beliau, dia ngelihat kepada petaka yang menimpa dia. Dia perhatikan. Maka niscaya dia akan mendapati apa yang Allah sisakan untuk dia itu lebih baik atau sama dengan dia.
Kemudian apa yang Allah simpan buat dia, kalau dia bersabar, dia ridha, itu lebih besar, lebih agung daripada musibah itu berlipat-lipat ganda. Kemudian juga dia harus tahu, kalau Allah berkehendak musibah itu bisa lebih dari itu. Seperti orang yang tabrakan umpamanya, kakinya patah. Oh, engkau alhamdulillah kakinya patah. Kalau Allah mau, Allah bikin patah kedua kakimu, kedua tanganmu, kemudian Allah bikin engkau nggak sadar, tempurungmu dibuka. Maka supaya kita tahu bahwasanya ternyata yang Allah sisakan itu jauh lebih banyak, jamaah. Bagaimana Urwah ketika dipotong kakinya gara-gara penyakit, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4, 2 tangan, 2 kaki. Kau ambil 1 ya Allah, yang kau sisakan lebih banyak. Kemudian yang kedua, dia berusaha menghibur dirinya dengan melihat yang di sekitarnya dari orang-orang yang terkena musibah. Supaya engkau tahu bukan hanya dirimu yang terkena musibah. Ada banyak orang kena musibah. Ada banyak orang rizkinya seret. Ada banyak orang di PHK. Ada banyak orang bangkrut usahanya. Banyak, jemaah. Maka apabila dia melihat ke kanan, ke kiri, kemudian dia melihat ternyata semuanya pada kena musibah. Musibah dengan beragam, ya. Ada yang nggak diterima sekolah, ada yang nggak diterima di tempat kerjanya. Maka insya Allah dia akan dapat menghibur diri. Kemudian hari itu memang kayak gitu tabiatnya. Hari ini tertawa, besok kau menangis. Kau lihat orang-orang yang hari ini menangis, besok tertawa. Hakadzal hayat. Yang ketiga, dia harus tahu bahwa emosi dia, amarah dia tidak akan dapat menolak musibah yang sudah terjadi. Sampai Ibn Hibban al-Busti mengatakan, alal aqil an la yaghtam. Orang yang berakal itu nggak boleh stres. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Stres itu nggak ada gunanya. Kebanyakan penyakit itu karena stres. Udah kena musibah, stres lagi. Maka seharusnya engkau tahu bahwasanya emosimu, marahmu itu tidak merubah apa yang sudah terjadi. Nggak bisa nolak takdir yang udah terjadi. Malahan akan menambah musibah semakin parah. Dan tadi menyebabkan penyakit sebenarnya. Kau sudah kena musibah, mau kena tambah musibah lagi? Enggak kan? Kalau bicara tadi yang kedua ya, maka kita perlu berkunjung ke tempat-tempat orang-orang yang susah, orang-orang yang terkena bencana, terkena penyakit, sehingga tatkala kita melihat, ya Allah, ternyata alhamdulillah masih ada yang lebih parah dari ana, selalu ada yang lebih parah dari dirimu. Kemudian yang keempat, hendaklah dia tahu kehilangan pahala sabar. Kehilangan pahala sabar. Kehilangan pahala menerima. Apa pahalanya? Pahalanya Allah bersolawat kepada orang yang sabar. Allah memberikan rahmat. Allah memberikan petunjuk. Kehilangan itu musibah lebih besar lagi, daripada musibah yang menimpamu. Karena ada musibah dalam agama, ada musibah dalam urusan dunia. Nih orang ketika terkena musibah, motornya hilang, lalu dia tidak mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia juga tidak menerima apa yang menimpa dia. Sejatinya dia kena musibah yang lebih besar dari itu, daripada kehilangan motor. Kehilangan apa? Kehilangan rahmat Allah, kehilangan selawat dari Allah, kehilangan petunjuk. Ini musibah lebih besar. Yang kelima, sikap stresmu, emosimu, marahmu, itu akan membuat musuh-musuhmu
senang. Rasakan. Mau engkau? Kan gak ingin. Membuat kawan-kawanmu bersedih. Membuat Tuhanmu marah. Membuat gembira setan. Menghilangkan pahala. Melemahkan jiwa. Berbeda kalau dia sabar. Dia berharap pahala. Dia ridha. Itu akan membuat Allah ridha sama dia. Akan membuat kawannya gembira dengan kawannya. Akan membuat musuhnya sakit hati. Dan akan membuat saudara-saudara dia bertakziah. Menghibur dia. Inilah jamaah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang keenam, hendaklah dia tahu ya, bahwa apa yang dihasilkan dari kesabaran, berharap pahala dari Allah itu adalah kelezatan, kegembiraan, yang itu berlipat-lipat ganda daripada dia tidak terkena musibah. Subhanallah. Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis ya, tentang seorang hamba yang kehilangan anak yang dia cintai. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walad abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Qabattum thamrata fuadih, yang kalian cabut itu buah hatinya? Kalau na'am. Lalu Allah bertanya, madza qala abdi, apa yang dikatakan nama hambaku? Ini udah kehilangan anak, mau diapain? Udah mati anaknya. Kata para malaikat, hamidaka wastarja, hambamu memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga, dan kasih nama rumahnya itu. Apa namanya? Rumah pujian. Bayangin nih, dia dikasih rumah pujian, kemudian anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini nikmat jemaah yang membuat orang tua itu jadi apa ya Allah, alhamdulillah aku punya tabungan. Alhamdulillah, mudah-mudahan aku punya rumah di surga. Bukankah ini lebih besar daripada engkau tetap punya anak itu, tapi engkau nggak punya rumah di surga? Engkau tidak mendapatkan syafaat dari anakmu. Makanya orang-orang yang hidupnya senang jamaah, ketika di hari kiamat melihat pembagian pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bencana. Kata Nabi SAW, yawaddu nasun yawmal qiyamah anna juludahum kanat tuqrat bil maqarid fid dunya. Ada orang-orang yang pada hari kiamat dia kepingin kulit mereka itu digunting-gunting dengan besi ketika di dunia. Kenapa? Tatkala mereka melihat pahala Allah, pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Kata sebagian salaf mengatakan, laula masaibud dunya lawaratnal qiyamah mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia ini, mungkin kita pada hari kiamat akan jadi orang-orang yang bangkrut. Musibah ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat, membuat kita jadi ingat sama Allah Azza wa Jal, membuat kita semakin banyak istighfarnya. Kemudian yang ketujuh, hendaklah dia tahu bahwasanya, ini kata Ibnu Qayyim, memang masih dengan ucapan Ibnu Qayyim, hendaklah dia mengetahui bahwa yang memberikan bala sama dia, yang memberikan ujian kepada dia, itu adalah ahkamul hakimin. Allah yang paling bijak di antara yang bijak. Arhamur rahimin, yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengirimkan bala untuk membinasakan dia, atau untuk mengazab dia, atau untuk menghancurkan dia. Tapi dia kirim bala karena tujuannya untuk melihat dia mau sabar apa enggak, dia ridha apa enggak. Allah kepingin dengar doa-doa dia. Allah ingin melihat dia sujud. Allah ingin melihat dia bermunajat, memohon kepada Allah, ingin melihat
Dia berlepas diri dari semua kekuatan. Dia berlepas diri dari semua gantungan dan sandaran kecuali kepada Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, andai kata nggak kena musibah, manusia ini jemaah sakit atau apalah musibah yang menimpa dia, maka manusia akan ditimpa penyakit yang menakutkan. Apa? Akan ditimpa sombong, ujub, kayak Fir'aun. Hatinya keras, yang itu akan menjadi penghancur dan pembinasa dia di dunia dan di akhirat. Maka di antara bentuk rahmat Allah, Allah memperhatikan kita dalam waktu-waktu tertentu dengan memberikan obat tadi, bentuknya musibah, yang itu akan menyelamatkan dirimu dari penyakit-penyakit yang buruk tadi. Sombong, angkuh, congkak. Dikasih sakit, hilang congkaknya. Untuk menjaga kebenaran penghambaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah itu detox juga. Detox, ya racun-racun yang ada di tubuh. Soalnya kalau enggak, engkau akan binasa dengan tadi, dengan sifat-sifat dan karakter-karakter Fir'aun, Qarun. Maka subhanallah, maha suci Allah yang dengan balaknya dia mengasihi, yang dengan cobaannya dia memberikan nikmat sebenarnya. Kemudian sejatinya kata Ibnu Qayyim, pahit dunia ini adalah manis akhirat. Di mana seorang yang merasakan susah di dunia, berjuang di dunia, ya sejatinya dia akan meninggalkan semua kebaikan itu menuju kepada kenikmatan akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci sama jiwa, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Jadi pahit kesusahan ini ya memang jalannya kayak gini menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana engkau menata hatimu. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah dengan penjelasan Ibnu Qayyim itu kita dapat menerima musibah, bencana yang menimpa kita, bahwa dalam semua itu ada kebaikan. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Thayyib Ustadz, jazakallah khair. Sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan yang akan diajukan kepada kami menggunakan link pertanyaan. Silakan klik link pertanyaan yang sudah diberikan di kolom chat Zoom. Kepada Om Safar, selaku co-host pertanyaan, tafadhol. Baik, jazakallah khair Kenzi, makasih kesempatannya. Baik Ustaz, insyaallah ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang ini sudah coba pilih-pilih, insyaallah ada sekitar 6-7 pertanyaan Ustaz. Bang, kameranya Ustaz, abang perlu lebih turun. Ya, gitulah kelihatan. Jangan kelihatan separuh dari tadi. Ya Allah. Baik Ustaz, siap Ustaz. Nah, ini Ustaz, kalau dari penyampaian Ustaz tadi mengenai musibah ya Ustaz ya, berarti ada dua dimensi ya Ustaz. Bahwasanya musibah, bala, kesedihan dan apapun yang kita tidak suka itu bisa jadi itu memang karena Allah murka, dan bisa jadi malah sebaliknya ya, karena itu kasih sayang Allah. Apakah benar gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara boleh jadi karena murka atau kasih sayang Allah, dalam kemurkaan Allah pun mengandung kasih sayang. Karena tujuannya tadi mengingatkan dia jadi kembali kepada Allah, jadi nggak sombong. Jadi walaupun ada musibah yang sejatinya azab karena dosa-dosa dia, tapi di situ ada kecintaan Allah yang dengannya manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum ya, musibah ini
Ada yang untuk mengangkat derajat, ada yang untuk menghapuskan dosa. Tapi dalam dua hal itu tetap ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diazab Fir'aun ya. Kalau kita lihat Fir'aun ya. Allah kenapa nggak langsung mematikan Fir'aun sejak awal? Allah kirim Nabi Musa alaihissalam. Allah kasih balak Fir'aun. Balaknya modelnya apa? Macam-macam. Angin topan ya. Dikirimin belalang. Dikirimin darah. Dikirimin kodok. Macam-macam musibah itu. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah langsung mematikan dia, oh selesai azab tuh. Dia dalam kondisi belum kembali kepada Allah, Allah cabut nyawanya. Tapi kalau ini orang ini banyak berbuat dosa, lalu Allah kirimin azab musibah yang jadi azab buat dia, yang menyebabkan dia sadar, kan ini yang diharapkan. Sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, Bang. Masya Allah, Ustaz. Berarti apapun itu tetap lebih besar kasih sayang Allah, Ustaz ya, dimensinya, Ustaz ya. Allahu Akbar. Allah itu Ar-Rahman, Selanjutnya, Ar-Rahim. pertanyaannya. Nah. Baik, Ustaz. Apakah kita bisa mengubah takdir? Dan bagaimana kita menyikapi perubahan takdir tadi? Apakah dengan doa, apakah dengan ikhtiar, Ustaz? Apakah memang kita hanya bisa menerima apa adanya saja, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya ahibati fillah, kalau bicara takdir, takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita baru tahu kalau itu takdir kita setelah terjadi. Apakah kita tahu takdir kita sakit? Kan nggak tahu kita. Setelah sakit kita tahu. Apakah kita takdir kita akan kehilangan anak kita yang kita cintai? Kita nggak tahu. Setelah terjadi baru kita katakan qadarullah. Udah takdirnya kayak gini. Tugas kita apa? Sebelum takdir itu terjadi dan kita tidak tahu karena itu rahasia ilahi. Tugas kita berdoa, tugas kita berusaha. Memang di hadis disebutkan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya sudah, kita banyak doa, minta sama Allah SWT. Wala yazidu fil umri illal bir. Nggak ada yang nambah umur kecuali berbakti sama orang tua. Menyambung silaturahim. Apakah Ana tahu umur Ana 60 tahun? Ana kan nggak tahu. Tugas Ana beramal tadi. Apa aja perintah Allah, kerjain. Larangan, tinggalkan. Perintah Nabi SAW, jalanin. Larangan, tadi suruh banyak berdoa, suruh silaturahim. Kalau dikatakan itu dapat menolak takdir atau merubah takdir, naam. Tapi itu pun termasuk takdir Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada yang lepas dari ilmu Allah SWT. Jadi tugas kita, tatkala belum terjadi, ya udah. Kita berusaha untuk berdoa. Ketika terjadi sakit nih, apa tugas kita? Udah takdirnya sakit. Iya, tapi kan Allah perintahkan berobat. Maka kita berobat. Nabi SAW berobat. Nabi Ayub berdoa minta sama Allah. Beliau tahu takdirnya sakit. Terus gimana? Ya sudah doa. Ana udah doa nggak sembuh-sembuh. Tugasmu berdoa. Boleh jadi memang doamu itu lebih manfaat daripada engkau dikasih kesembuhan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kadang-kadang lupa, Ustaz ya. Jadi kita berdoa dan berikhtiar itu orientasinya ke hasil ya. Padahal itu berdoa dan ikhtiar itu bagian dari taat ya, Ustaz. Bagian dari perintah aja, Ustaz ya. Sahih. Na'am. Baik, Ustaz. Ini selanjutnya masih terkait dengan takdir nih. Apabila rezeki sudah ditakdirkan dan Ana merasa gaji yang didapat sudah cukup, walau tidak membuat kaya, alhamdulillah bisa ibadah dan kajian. Nah, pertanyaannya, apakah salah kalau dengan kondisi tadi Ana tidak mau mencari tambahan rezeki lagi, khawatir mengganggu ibadah, Ustaz? Gimana sekali, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tuh bebas-bebas aja.
Bagaimana engkau mau hidup? Yang penting kau ikut aturan. Tafadhol. Ada orang yang merasa cukup. Sudah, ana cukup, Ustaz. Ana, dia mengatur umpamanya, ada seperti satu orang yang dia bekerja, dia mau proyek 3 aja. Ana pokoknya cuma 3. Kawan-kawannya 7, 10, ana pokoknya 3 aja. Kenapa? Kalau 3 ana masih bisa ngurus kajian, ana masih bisa datang majelis ilmu, Masya Allah, itu kebaikan. Jadi nggak ada masalah ketika engkau nggak mau menambah tambahan untuk usahamu. Tapi kalau engkau kepingin minta tambahan, niatkan buat akhirat. Karena sebagian sahabat Nabi itu kaya raya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi kita tidak mendapatkan banyak hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf. Kita mendapatkan hadis banyak diriwayatkan oleh sahabat yang miskin, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau umpamanya. Jadi memang kondisi orang beda-beda. Kalau dikatakan tadi, ana sudah merasa cukup, silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan orang itu harus cari kerja tambahan. Enggak, alhamdulillah dia cukup. Tapi kalau dia mengatakan, aku kayaknya mau cari kerjaan tambahan. Kenapa? Aku kepingin berangkat umroh. Aku kepingin berangkat haji. Aku punya waktu luang. Yang penting tidak mengganggu ibadahku. Jadi ketika bekerja mencari dunia, tolong niatkan buat akhirat. Supaya apa? Supaya rezekimu datang tanpa engkau capek dan lelah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah kita bahwasanya beberapa bulan lalu sempat bertanya kepada Ustadz tentang rumah tangganya, di mana menurut Ustadz pernikahan ini sudah jatuh talak 3, dan menurut beberapa Ustadz pun demikian, di mana suaminya sering mengucapkan talak, kemudian kelakuannya juga suka berzina dan mabuk. Dia sempat berpisah 2 bulan, lalu kembali bersama suami. Pada kesempatan terakhir 2 minggu ini berpisah lagi karena suami mengulang kesalahannya, yaitu mabuk. Lalu sang istri diusir dari rumah dan dikatakan hal-hal yang buruk oleh suaminya. Apa yang harus dilakukan sang istri, Ustaz? Karena sang istri takut sekali melangkah karena tidak bekerja, tapi dari sisi lain juga hatinya berontak untuk segera pergi meninggalkan suaminya karena takut sekali atas azab Allah karena dianggap sudah tidak halal lagi bersama suaminya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Kita perlu belajar ya, supaya kita nggak diazab sama Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaan itu sudah diajukan sebelumnya dan disampaikan sudah jatuh talak 3, nggak boleh balik. Sudah sempat berpisah 2 bulan, nggak boleh balik. Kecuali engkau menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian, di situ baru boleh suami balik lagi. Tapi gimana kau balik sama dia? Dan kau tahu, urusannya engkau hanya urusan dunia. Urusan makan, urusan perut. Kadang-kadang sebagian kita imannya lemah, dia bergantung sama suami. Ingat yang kasih rezeki sama engkau bukan suamimu. Yang sedang bekerja di perusahaan yang ngasih rezeki sama engkau bukan tempat kerjamu. Yang jadi ASN yang ngasih rezeki kepadamu bukan negara. Siapa yang kasih rezeki? Allah Jalla Jalaluh. Yang ada manusia itu memanfaatkan kita. Dia memanfaatkan kita. Kita bekerja, dia manfaatkan anak. Anak punya tangan, pemberian Allah Azza wa Jal. Anak punya otak, anak punya hati, anak punya keahlian, pemberian Allah semuanya. Anak bekerja di sini. Dia memanfaatkan aja. Makanya ketika orang di PHK, ribuan orang, jutaan orang di PHK, mereka masih makan. Apa yang perlu dilakukan? Memperbaiki keimananmu. Baca surat At-Talaq. Allah menyebutkan di surat Talaq yang memang berpotensi membuat orang menderita hidupnya gara-gara berpisah. Yang selama ini dia dilayani seorang suami umpamanya, dilayani sama istrinya. Atau sebaliknya seorang istri yang selama ini dikasih nafkah sama suaminya. Tahu-tahu mereka harus berpisah. Istri bingung mau kemana. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum engkau menikah, siapa yang kasih rezeki sama engkau? Orang tua anak, Allah yang kasih rezeki.
Setelah engkau menikah, siapa yang kasih rezeki? Tetap Allah. Suamimu mati, siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jal. Coba engkau lihat semut-semut. Dia bisa kerja. Sekolah di mana dia? Engkau lihat ikan di lautan. Engkau lihat burung. Engkau lihat kucing. Sekolah di mana dia? Siapa yang kasih rezeki? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang kasih rezeki. Ditanggung sebelum kau lahir. Maka Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menjamin? Allah Azza wa Jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Allah cukupi dia. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti Allah akan menyampaikan urusannya. Semua sudah Allah takdirkan. Jadi seperti itu nasihat ana, engkau segera berpisah sama suami, terus bagaimana hidupmu? Kau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih rezeki. Kalaupun kau harus susah, ya mungkin itu perjalanan untuk menghapuskan dosa-dosamu. Itu detox penyakit-penyakit yang ada di dirimu supaya engkau terangkat derajatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz. Kita memang kadang khawatir dengan urusan dunia sampai harus mengorbankan urusan akhirat jadi Ustaz ya. Sahih, sahih. Allah. Selanjutnya Ustaz, Nah. masih berkaitan dengan Al-Baqarah 155 dan 157 tadi mengenai orang yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan istirja Ustaz. Ada yang di kajian disebutkan bahwasanya hal ini berlaku apabila dilakukan pada saat pertama kali dia merasakan musibah tadi Ustaz. Nah kadang-kadang kita begitu dengar musibah, begitu merasakan musibah atau ditimpa musibah, kita mungkin punya respon yang nggak langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau hal seperti ini bagaimana Ustaz? Maksudnya kita pada saat terima kabar atau terima musibah, dia mungkin bilang, aduh kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian baru dia sadar, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah masih berlaku yang di 157 bagi orang seperti tadi Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hempasan pertama. Jadi yang menunjukkan kekuatan iman seseorang itu tatkala dia terkena musibah, bagaimana sikap dia. Tapi ada kondisi manusia yang imannya lemah yang perlu diingatkan. Engkau katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar engkau. Ada yang menghibur dia, kemudian dia bersabar. Apakah dia tetap akan mendapatkan pahala? Pahala itu sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Yang sempurna tentunya yang sejak awal dia langsung menerima. Setelah itu ya kondisinya tadi. Ada yang 2 hari baru nerima. Ada yang sebulan. Karena udah terbiasa dia dengan musibah tersebut. Makanya kenapa kita disuruh takziah, menghibur orang itu, menguatkan keimanan orang itu. Ada memang kondisi orang yang belum nerima. Kita katakan, engkau bertakwalah kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Baru dia sadar, iya ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya ada masa tenggang dia itu tidak sabar. Maka di situ tentunya dia akan mendapatkan sesuai dengan ketangguhan dia atau besarnya kesabaran dia. Kalau dikatakan mendapatkan rahmat, insya Allah tetap mendapatkan rahmat. Tapi sebanyak apa, itu Allah yang tahu. Karena memang dia tidak sabar ketika hempasan pertama. Dia masih perlu hiburan, dikasih wejangan, dikasih mau'idhah hasanah, baru dia bisa menerima. Tapi intinya, semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan dia. Sesuai dengan kesabaran dia tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kondisi di mana teman kita ingin masuk kerja, tapi dia diminta untuk membayar sogok.
sudah dinasihati dan sudah didoakan untuk tidak melakukannya, tapi kadar Allah malah orang tua teman tadi mengizinkan dan membayar uang sogok tersebut. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ya jamaah, tugas kita itu memberikan nasihat. Tugas kita itu menyampaikan. Tapi yang namanya apakah yang dikasih nasihat menerima atau tidak, itu bukan tugas kita. Bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat, berdakwah kepada orang-orang Quraisy, ditolak. Bagaimana Nabi SAW berangkat ke Taif, mendakwain pemuka-pemuka Taif, ternyata yang terjadi dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kalau bagaimana sikap kita, ya kita mendakwain dia. Ketika dia nggak mau, ya udah, tugas kita selesai. Apakah kita boikot dia, kita nggak perlu berkawan sama dia? Jangan dulu. Jangan sampai kita membiarkan kawan kita jadi mangsanya setan. Ada kondisi orang jamaah yang kalau kita boikot dia, kita tinggalin dia, dia cari kita. Dia insya Allah bisa lebih baik. Dia sadar dengan kesalahan dia. Itu terjadi di beberapa manusia. Tapi ada orang yang kalau ditinggalin, malah dia akan jadi mangsanya setan. Maka antum lihat, kawanmu ini termasuk tipikal yang mana? Kalau ditinggal, oh dia semakin senang ditinggalin, Ustaz. Gak ada yang ngajak ke masjid lagi, dia bebas. Berarti kita harus dekat sama dia. Berkaitan dengan urusan suap dia, ya udah itu tanggungannya dia yang akan menanggung dosanya. Karena kita sudah memberikan nasihat. Ahibati fillah, ada kondisi orang tuh terpaksa menyogok, mengambil haknya. Tapi kalau bicara kerja, itu bukan hakmu. Ada 10 orang, siapapun boleh diterima. Tapi kalau dikatakan anak punya hak, nggak dikasihkan Ustaz sama fulan, Ustaz. Kecuali anak bayar. Ya sudah, mau gimana lagi? Ketika ada cara lain, maka gunakan cara lain. Tapi ketika nggak mungkin, baru kita sogok. Tapi kalau ini enggak. Sogok buat kuliah, sogok buat tadi melamar kerja. Engkau nggak punya hak. Lamaran kerja itu terbuka buat 1000 orang boleh daftar. Terus siapa yang bayar diterima. Ya itu nyogok berarti engkau. Mungkin seharusnya engkau nggak diterima. Tapi karena engkau bayar duit, engkau diterima. Padahal ada yang lebih pantas diterima sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Berarti tadi sogok tadi kalau kita punya hak, sementara hak kita diberikan kecuali membayar, itu bukan sogok berarti malah, Ustaz, yang malah ancaman, Ustaz, ya. Pemaksaan berarti, Ustaz, ya. Pemaksaan itu, makanya dosanya yang ngambil duit itu gitu loh. Masya Allah. Jadi bedanya di situ, Ustaz, ya. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya mengenai amalan sedekah yang dilakukan secara sembunyi dan atas nama orang lain. Apakah amalan itu akan tercatat di buku amalan orang yang kita tujukan tadi? Apakah jika melakukan sedekah dengan uang pribadi dan atas nama orang lain tadi, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama? Dan apakah orang tersebut akan mengetahui bahwasanya kita telah melakukan sedekah atas nama dia? Masya Allah. Mohon nasihat, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Kalau bicara bersedekah atas nama orang lain, insya Allah apa yang kita sedekahkan akan dicatat dalam catatan kebaikan dia. Apakah kita yang bersedekah juga akan dapat pahala? Insya Allah tetap engkau akan mendapatkan pahala. Sesuai, jadi pahala itu sesuai nanti. Karena engkau yang memberi tapi diniatkan buat fulan, ya. Engkau yang keluar duit, engkau tetap akan dapat pahala. Kalau dikatakan apakah fulan akan tahu dengan pahala yang bukan pahala, akan tahu dengan orang yang bersedekah. Allah akan kasih tahu. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat, ya, bagaimana ada orang tua yang dikasih derajat yang tinggi, ya, padahal dia tahu dengan amalan dia, maka dia bertanya, ya Rabbi anna li hadza, wahai Rabbku, aku kok bisa dapat kayak gini dari mana gitu, ceritanya ya apa? Maka dikatakan bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu untukmu. Tentunya semua butuh keikhlasan. Jadi kalau tadi yang bersedekah itu ikhlas lillahi ta'ala, kan dia memang nggak berharap pujian, nggak berharap sanjungan, mau orang itu tahu nggak tahu, yang penting anak dapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga
yang diniatkan untuk fulan dapat pahala, dia pun akan tetap mendapatkan pahala. Cuma bagaimana perhitungannya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kondisi keluarga, Ustaz. Bagaimana intinya menyikapi takdir di mana keluarga yang dia dapatkan, baik itu suami, ada istrinya, ada anaknya, bahkan mertuanya, yang kondisinya tidak sesuai yang diharapkan, di mana mungkin mereka banyak berbuat dosa, di mana mungkin orang-orang tadi membenci kita, atau memang tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini, Ustaz? Gimana kondisinya? Jadi mungkin ada orang tua yang ternyata tidak ideal, banyak berbuat dosa. Bapaknya nih. Dia dapat suaminya banyak berbuat dosa juga, zina dan lain-lain. Bahkan ada yang mertuanya benci sekali dengannya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke, tapi siap. intinya terhadap keluarganya yang kurang menyenangkan, Ustaz. Jemaah, dalam menghadapi semua itu, solusinya satu, sabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya, apakah kamu bersabar? Jadi solusinya itu sabar. Tadi menghadapi mertua, menghadapi suami, tapi nanti setelah kita bersabar, kita ngelihat apa sikap yang perlu kita lakukan. Orang tua yang nggak benar, bagaimana kita memberikan nasihat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada orang tuanya, mendakwain orang tuanya. Bagaimana menghadapi suami yang suka berzina, zalim, ini dan itu, yang kau perbaiki suamimu, dakwain, wa tawasau bil haq. Tapi tatkala mentok, engkau bisa gugat cerai. Tapi anak sama orang tua nggak bisa gugat orang tuanya untuk nggak jadi bapaknya lagi. Tapi suami bisa dia lakukan itu. Ada yang sama anaknya. Jadi ujian ini ada di rumah-rumah itu, jemaah. Hanya saja sikap kita setelah bersabar, kita berdakwah, kemudian kita ambil tindakan tadi. Apa yang perlu kita lakukan? Seorang suami dapat istri yang nggak benar, dia kasih nasihat, dia sabar, dia kasih tausiah, nggak mau, dia pisah ranjang, tetap dia bisa bercerai. Nabi SAW pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Kalau kalian mau cari dunia, ya udah cerai udah. Nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi sikapnya yang pertama adalah sabar, kemudian dicari solusinya setelah itu. Dan yang jelas sabar ini solusi. Ketika engkau nggak mampu, jangan minta sama Allah, berdoa. Doakan bapakmu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu. Karena kita tahu kekuatan doa ini sangat dahsyat sekali. Barakallahu fikna. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Ada jamaah yang suaminya sudah meninggal setahun yang lalu. Kemudian dia dan anaknya sering mengingat kebaikan dan mengatakan, wah kalau ada apa-apa nanti kita bisa begini. Pertanyaannya, Ustaz, apakah kalimat kalau dalam konteks ini diperbolehkan, Ustaz? Dan bolehkah sesekali menangis ketika mengingat kebaikan almarhum? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau untuk sesuatu yang sudah berlalu, itu sejatinya hanya akan membuka luka. Kalau ada ayah pasti kayak gini, akhirnya sedih, nangis lagi. Makanya udah katakan udah nggak ada ayah, udah nggak ada. Ketika ingat sama ayah, doakan ayahnya. Kebanyakan kita, jemaah, itu sedih kehilangan orang tua karena kita kehilangan nikmat dari keberadaan mereka. Jadi kita menangis sebenarnya untuk kepentingan kita. Pernah ada orang tua ketika dia sakit parah, anaknya, keluarganya pada nangis semua. Akhirnya tanya ini, kalian nangis kenapa? Ya kita sedih, kita akan ditinggalkan sama engkau. Engkau adalah yang memberikan nafkah kepada kami ini itu. Ayahnya ngomong, oh
Jadi kalian ini menangisi untuk diri kalian. Kalian nggak menangisi gimana ayah di kuburan nanti. Bagaimana ayah menghadapi mungkar dan nakir. Bagaimana dosa-dosa ayah yang banyak. Kalian menangisi untuk diri kalian sendiri. Dan kebanyakan seperti itu. Kalau dikatakan tadi ingat sama yang meninggal dunia. Ingat apa? Tadi. Manfaat dari bapaknya. Gara-gara bapak nggak ada, kita nggak dapat manfaat ini. Dia bukan menangis, ya Allah kasihan ayah sendirian di sana. Lalu dia mendoakan ayahnya. Kasihan ibu di sana ya. Ya apa kondisi ibu ya. Jadi bukan memikirkan kondisi kita kalau ditinggal ibu. Tapi memikirkan bagaimana kondisi ibu, kondisi orang tua kita. Tatkala mereka pergi meninggalkan kita dan berada di alam barzakh sana. Jadi ucapan lau itu hanya membuka pintu syaitan dan itu menunjukkan ya kita duniawi. Tapi kalau engkau mengingatkan, Masya Allah ya, ayah kita dulu biasa kayak gini, mengingat kebaikan mereka, itu nggak ada masalah. Kalau mereka memang orang-orang soleh, tinggal di situ bagaimana kita mendoakan mereka. Bukan malah ya berharap kebaikan mereka buat kita di dunia, padahal dia mungkin sudah dihisap di tempat sana. Di alam barzakh sana dengan kondisi yang menakutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini ada jamaah kita yang sudah berikhtiar untuk mengobati ibunya yang divonis kanker stadium 4 ke beberapa rumah sakit. Namun dia pernah juga mengikuti saran untuk datang ke seseorang dokter di mana pada akhirnya disadari bahwasanya yang dilakukan dokter ini ada beberapa hal yang tidak sesuai syar'i. Berdasarkan yang dilakukan, misalnya dia bisa mendeteksi dengan tangannya, atau dia tidak bisa praktek pada saat si dokter ini sedang haid, dan hal-hal lain gitu ya. Nah, sehingga indikasinya nih ada indikasi kesyirikan, Ustaz. Sementara sekarang ibunya ini sudah meninggal. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan pada saat kita mulai menyadari yang kita lakukan kemarin itu hal-hal yang memang berbau kesyirikan, sementara sekarang orang yang kita obati itu juga sekarang sudah meninggal, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kalau mungkin tadi dikatakan dia dokter sebenarnya. Tapi kalau ternyata dia mendeteksi sesuatu dengan tangan. Soalnya tangan dia bisa ya, orang dipegang tangannya, perutnya dipegang, ketahuan dia sakitnya apa. Tapi kalau memang ditakutkan orang itu menggunakan jin ini dan itu, dan kita nggak tahu pada waktu itu, maka semoga Allah mengampuni. Maka tugas anaknya bagaimana mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni dia. Dan dia juga berdoa untuk dirinya karena dia yang membawa ibunya ke tempat itu gitu, ke dokter itu. Dan biasanya orang kalau sakit itu jamaah, yang dia cari adalah kesembuhan dengan cara apapun. Makanya berangkat ke tempat-tempat yang klinik, yang berbau kesyirikan, dia lakukan. Dia lupa bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu Allah Rabbul Alamin. Maka tugas kita untuk sesuatu yang sudah berlalu, kita memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan mendoakan orang tua kita. Itu yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Bang, kayaknya kita perlu ke pertanyaan terakhir. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Bang. Baik, Ustaz. Pertanyaan saat tadi yang doa yang dibaca Ummu Salamah ketika terkena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifi khairan minha, dibaca pada saat apa saja, Ustaz? Apakah pada saat mendapat musibah saja, atau pada saat kondisi-kondisi ketakutan, atau ada kondisi-kondisi lain, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Yang jelas doanya itu ketika terkena musibah. Idza asabathum musibah. Kalau terkena musibah. Kalau ketakutan dengan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu kan hanya kekhawatiran. Tapi tatkala musibah itu menimpa dia dan benar terjadi, maka dia katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita membacanya memang tatkala kita, agar kita dikasih pahala dan dikasih ganti sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz.
Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar bisa qanaah menghadapi kondisi sekarang ini, di mana banyak kenaikan harga dan segala macam kebutuhan hidup. Apakah jika mengeluh merupakan ciri-ciri penghuni neraka, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau bicara mengeluh, manusia itu suka mengeluh. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah. Jadi kalau bicara kemanusiaan, ada sifat-sifat buruk. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia jadi emosi, nggak nerima, nggak sabar. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dikasih nikmat pelit. Kecuali illal musallin. Kecuali orang-orang sholat, yang sholatnya selalu sholat, yang selalu berbagi sama orang lain, yang beriman dengan hari akhir ya. Jadi kalau bicara berkeluh kesah, ada keluh kesah mungkin yang boleh. Keluh kesah itu gimana ya? Cari solusi. Tapi tanpa menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingat ya Allah, gimana ya Allah ya masalahnya ini, bagaimana cara menghadapinya, itu berkeluh kesah sama Allah. Tapi kalau sama orang, ya nggak ada masalah, kita cari orang yang mungkin bisa kasih nasihat kita. Kita sampaikan gimana ya, ana di PHK, apa yang harus ana lakukan. Nah, minta solusi sama orang. Tapi kalau hanya berkeluh kesah aja, tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal, terus menyalah-nyalahkan Allah. Kadang-kala kita kok bisa ya anak kena musibah ya? Kenapa kok kayak gini? Kenapa fulan? Padahal fulan nggak pernah sholat ini itu. Kok dia nggak kena musibah? Kok anak kena musibah? Itu akhirnya jadi bencana buat dia. Katakan innalillah ketika tahu harga barang naik. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kita tahu berdampak. Ana merasakan bagaimana ketika isi Pertamina Deck, Allahu Akbar, banyak banget fulus yang dikeluarin seperti itu. Tapi kita yakin ya Bang, Allah sudah menakar rezekimu. Allah menakar rezeki kita. Mungkin gaji kita tetap, tapi bicara rezeki, gaji kita bukan hanya rezeki kita bukan hanya digaji. Ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tatkala engkau mendapatkan musibah, mendapatkan tadi harga-harga yang melambung naik, yang kau berpikir ini akan menyusahkanmu, kau ingat sama firman Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Siapa yang kasih solusi? Allah Rabbul Alamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saatnya kita menunggu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana lah, yang penting kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jamaah yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, jazakallah khairan kasiran Ustaz, wa barakallahu fikum atas jawaban-jawabannya. Kita kembalikan ke MC kita. Tafadhol Kenzi, silakan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Om Safar. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu dan bimbingannya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Assalamualaikum. Mungkin sebelum mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kajian malam ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA, Hafizahullah, dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjauhkan diri kita dari kufarat, yaitu hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Semoga kita semua termasuk hamba yang selamat dari fitnah dunia dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, serta istiqomah hingga akhir. Amin ya Rabb. Untuk mengulang kembali kajian ini, silahkan kunjungi YouTube MT Awabin dan jangan lupa untuk mensubscribe. Atas nama 8 taklim kolaborasi, saya Kenzi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Syukron, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum jami'an. Ana izin pamit, insya Allah kita dapat bertemu kembali di kajian yang diselenggarakan oleh taklim kolaborasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.